Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah 4F akan menjelaskan mengenai case studi bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Berikut adalah soal yang diberikan oleh Ibu Adel mengenai case studi bab 3. Lembar jawab. Untuk yang nomor 1 yaitu mengenai jurnal pada buku PT Alfa untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Untuk yang pertama yaitu jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Farva sebesar 300 juta di debit dan kas sebesar 300 juta di kredit untuk mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Untuk jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 yaitu investasi pada PT Farva sebesar 75 juta di debit dan bagian laba atas PT Farva di kredit sebesar 75 juta untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Untuk perhitungan dari laba neto PT Farva tahun 2020 tadi yang sebesar 75 juta itu didapat dari laba neto sama dengan penjualan dikurangi beban pokok penjualan ditambah dengan beban penyusutan ditambah dengan beban administrasi dan penjualan sehingga didapatkan nominal sebesar 75 juta. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020 jurnalnya berbunyi kas di debit sebesar 20 juta dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 20 juta. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu mengenai ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Yaitu jurnalnya investasi pada PT Farva sebesar 80 juta di debit dan bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta di kredit untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2021. Perhitungan laba neto PT Farva tahun 2021 itu sama dengan nomor 1 yaitu dengan cara laba neto sama dengan penjualan dikurangi beban pokok penjualan ditambah beban penyusutan ditambah dengan beban administrasi dan penjualan yaitu didapatkan sebesar 80 juta. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021 ada kas di debit sebesar 30 juta dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 30 juta. Kemudian soal nomor 3 yaitu kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum itu melakukan perhitungan nilai buku tahun 2020 terlebih dahulu, yaitu saldo tanggal 1 Januari 2020 pada PT Alfa sebesar 300 juta yang diperoleh dari saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo laba sebesar 100 juta. Kemudian ditambah dengan laba neto sebesar 75 juta yang diperoleh dari saldo laba sebesar 75 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 20 juta yang diperoleh dari saldo laba 20 juta. Sehingga saldo tanggal 31 Desember 2020 pada PT Alfa sebesar 355 juta yang diperoleh dari saham biasa sebesar 200 juta ditambah saldo laba sebesar 155 juta. Tanggal 31 Desember 2020 mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak dengan pencatatan jurnal yaitu saham biasa PT Farva di debit sebesar 200 juta, saldo laba di debit sebesar 100 juta, bagian laba atas PT Farva di debit sebesar 75 juta, dan dividen diumumkan di kredit sebesar 20 juta, dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 355 juta. Kertas kerja tahun 2020. Laporan laba rugi, laba neto konsolidasian, hasil dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, dikurangi beban penyusutan, dikurangi beban administrasi dan penjualan, ditambah bagian laba atas PT Farva, menghasilkan sebesar 400 juta rupiah. Penjualan sebesar 1 miliar 50 juta, hasil dari 800 juta ditambah 250 juta. Beban pokok penjualan sebesar 325 juta, hasil dari 200 juta ditambah 125 juta. Beban penyusutan sebesar 60 juta, hasil dari 50 juta ditambah 10 juta. Beban administrasi dan penjualan sebesar 265 juta, hasil dari 225 juta ditambah 40 juta.
Selanjutnya, laporan perubahan saldo. Saldo laba akhir didapat dari saldo laba awal ditambah laba neto dikurangi dividen. Saldo laba awal sebesar 225 juta, laba neto sebesar 400 juta, dividen sebesar 100 juta. Saldo laba akhir sebesar 525 juta. Laporan posisi keuangan. Total aset diperoleh dari kas ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan, ditambah investasi pada PT Farva, sehingga diperoleh total 1.445 juta. Kas sebesar 210 juta diperoleh dari 130 juta ditambah 80 juta. Piutang sebesar 230 juta diperoleh dari 165 juta ditambah 65 juta. Persediaan sebesar 275 juta diperoleh dari 200 juta ditambah 75 juta. Tanah sebesar 300 juta diperoleh dari 200 juta ditambah 100 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 900 juta diperoleh dari 700 juta ditambah 200 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 470 juta diperoleh dari 450 juta ditambah 20 juta. Selanjutnya total liabilitas dan ekuitas. Utang usaha sebesar 135 juta diperoleh dari 75 juta ditambah 60 juta. Utang obligasi sebesar 285 juta diperoleh dari 200 juta ditambah 85 juta. Saham biasa sebesar 500 juta diperoleh dari 500 juta ditambah 200 juta, lalu dieliminasi sebesar 200 juta. Saldo laba sebesar 525 juta diperoleh dari 525 juta ditambah 155 juta, lalu dieliminasi 175 juta dan 20 juta. Total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.445 juta. Kertas kerja konsolidasian tahun 2021, perhitungan nilai buku tahun 2021. Yang pertama, saldo 1 Januari 2021 pada PT Afaf sebesar 355 juta. Kemudian saham biasanya 200 juta. Kemudian saldo labanya sebesar 155 juta. Kemudian laba neto pada PT Afaf sebesar 80 juta. Saham biasanya kosong. Kemudian saldo labanya yaitu 80 juta. Kemudian dividen dikurangi 30 juta. Kemudian saldo biasanya kosong. Kemudian saldo laba dikurangi 30 juta. Jadi saldo pada 31 Desember 2021 pada PT Afaf sebesar 405 juta dan saham biasanya 200 juta. Kemudian saldo laba sebesar 205 juta. Selanjutnya jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2021. Saham biasa PT Farva sebesar 200 juta di debit. Kemudian saldo laba sebesar 155 juta di debit. Kemudian bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta di debit. Kemudian dividen diumumkan sebesar 30 juta di kredit. Kemudian investasi pada PT Farva sebesar 405 juta di kredit. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2021. Saya Anis Koeria dengan NIM 205221214. Di sini saya akan menyampaikan kertas kerja tahun 2021 pada soal nomor 3. Kertas kerja tahun 2021, nama akun laporan laba rugi, penjualan PT Afaf pada neraca saldo sebesar 850 juta, kemudian PT Farva 300 juta, konsolidasiannya yakni 1.150 juta, didapat dari 850 juta ditambah 300 juta. Kemudian papan pokok penjualan
di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 270 juta, kemudian PT Farva di neraca saldo 150 juta, konsolidasinya sebesar 420 juta, diperoleh dari 270 juta ditambah 150 juta. Kemudian beban penyusutan pada neraca saldo PT AFAF sebesar 50 juta, kemudian PT Farva di neraca saldo sebesar 10 juta, konsolidasinya sebesar 60 juta, didapat dari 50 juta ditambah 10 juta. Kemudian beban administrasi dan penjualan di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 230 juta, kemudian PT Farva 60 juta, konsolidasinya sebesar 290 juta, diperoleh dari 230 juta ditambah 60 juta. Kemudian bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta di PT AFAF, kemudian jurnal eliminasinya di debit sebesar 80 juta. Kemudian laba neto konsolidasian sebesar 380 juta. Dan 380 juta PT AFAF, kemudian PT Farva sebesar 80 juta, kemudian di jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta, konsolidasinya sebesar 380 juta. Laporan perubahan saldo. Laba. Saldo laba awal sebesar 525 juta pada PT AFAF, kemudian pada PT Farva sebesar 155 juta, kemudian di jurnal eliminasi di debit sebesar 155 juta. Kemudian konsolidasinya sebesar 525 juta. Kemudian laba neto dari atas sebesar 380 juta. PT AFAF. Kemudian pada PT Farva di neraca saldo sebesar 80 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta. Kemudian konsolidasinya sebesar 380 juta. Dikurangi dividen pada PT AFAF pada neraca saldo sebesar 225 juta. Kemudian pada PT Farva di neraca saldo sebesar 30 juta. Jurnal eliminasinya di kredit sebesar 30 juta, konsolidasinya sebesar 225 juta. Saldo laba akhir pada PT AFAF sebesar 680 juta, yakni diperoleh dari 525 juta ditambah 380 juta, kemudian dikurangi dengan 225 juta. Kemudian dapat diperoleh saldo laba akhir pada PT AFAF sebesar 680 juta. Kemudian saldo laba akhir PT Farva sebesar 205 juta, yakni diperoleh dari 155 juta ditambah dengan 80 juta dikurangi 30 juta, kemudian didapat hasilnya sebesar 205 juta. Kemudian saldo laba akhir pada jurnal eliminasi di debit sebesar 235 juta, diperoleh dari 155 juta ditambah dengan 80 juta, kemudian hasilnya 235 juta ini. Kemudian saldo laba akhir pada jurnal eliminasi di kredit sebesar 30 juta, diperoleh dari 30 juta pada akun dikurangi dividen. Kemudian saldo laba akhir konsolidasian sebesar 680 juta diperoleh dari 525 juta ditambah 380 juta, kemudian dikurangi dengan 225 juta, sehingga hasilnya diperoleh 680 juta. Laporan posisi keuangan kas pada di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 230 juta, pada PT Farva sebesar 75 juta, kemudian konsolidasinya sebesar 305 juta. Diperoleh dari 230 juta ditambah dengan 75 juta, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 305 juta. Kemudian piutang di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 190 juta, kemudian pada PT Farva di neraca saldo sebesar 80 juta, kemudian konsolidasinya sebesar 270 juta, yakni diperoleh 190 juta ditambah dengan 80 juta, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 270 juta. Persediaan pada neraca saldo PT AFAF sebesar 180 juta, kemudian di neraca saldo pada PT Farva sebesar 100 juta, kemudian konsolidasinya sebesar 280 juta, diperoleh dari 180 juta ditambah dengan 100 juta, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 280 juta. Kemudian tanah pada di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 200 juta, kemudian pada PT Farva di neraca saldo sebesar 100 juta, sehingga konsolidasinya sebesar 300 juta, yakni diperoleh dengan 200 juta ditambah dengan 100 juta, sehingga hasilnya 300 juta. Bangunan dan peralatan di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 700 juta, kemudian di neraca saldo pada PT Farva sebesar 200 juta, konsolidasinya sehingga 900 juta, yakni diperoleh dari 700 juta ditambah dengan 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan di neraca saldo pada PT AFAF sebesar 500 juta, kemudian di neraca saldo pada PT Farva sebesar 30 juta, kemudian konsolidasinya 530 juta, yakni diperoleh dengan 500 juta
ditambah dengan 30 juta, sehingga hasilnya 530 juta. Investasi pada PT Farva. Di neraca saldo pada PT Afaf sebesar 405 juta. Kemudian pada PT Farva tidak ada. Pada jurnal eliminasinya dikredit 405 juta. Konsolidasiannya tidak ada. Total aset, sehingga total asetnya adalah 1.405 juta pada PT Afaf. Kemudian pada PT Farva sendiri sebesar 525 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi dikredit sebesar 405 juta diperoleh dari investasi pada PT Farva, yakni sebesar 405 juta dikredit, sehingga total asetnya menjadi 405 juta dikredit. Konsolidasiannya sebesar 1.525 juta diperoleh dari 305 juta ditambah dengan 270 juta ditambah dengan 280 juta ditambah dengan 300 juta kemudian ditambah dengan 900 juta kemudian dikurangi 530 juta, sehingga total aset konsolidasiannya adalah 1.525 juta. Utang usaha pada neraca saldo PT Afaf sebesar 75 juta, pada PT Farva sebesar 35 juta, kemudian konsolidasiannya sebesar 110 juta. Utang obligasi pada neraca saldo PT Afaf sebesar 150 juta, kemudian pada PT Farva sendiri 85 juta, konsolidasiannya sebesar 235 juta. Saham biasa pada neraca saldo PT Afaf sebesar 500 juta, pada PT Farva 200 juta, jumlah eliminasi di debit sebesar 200 juta. Kemudian konsolidasinya sebesar 500 juta. Saldo laba dari atas, yakni pada PT Afaf pada neraca saldo sebesar 680 juta, pada PT Farva sebesar 205 juta, jurnal eliminasi di debit sebesar 235 juta, kemudian di kredit sebesar 30 juta, konsolidasinya sebesar 680 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada neraca saldo PT Afaf sebesar 1.405 juta, pada PT Farva sebesar 525 juta, kemudian di jurnal eliminasi di debit sebesar 435 juta, di kredit sebesar 30 juta, konsolidasinya sebesar 1.525 juta.